warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Agustin. Saya salah satu mahasiswi dari STIA Satya Negara, bidang studi administrasi publik. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas dari Ibu Citra IASA SPSI MSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Publik. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang cara mencegah, menghindari, dan menyelesaikan konflik. Cara mencegah. Objek atau penyebab konflik harus disosialisasikan secara jelas kepada semua pihak. Sosialisasi yang jelas berarti penyebab atau objek konflik harus dijelaskan secara terbuka agar semua pihak memahami situasinya. 2. Kesalahpahaman antar pihak harus dihindari melalui komunikasi yang efektif, yaitu menghindari kesalahpahaman dilakukan dengan komunikasi yang baik agar tidak terjadi perbedaan persepsi. 3. Manfaat benefit harus dibagikan secara adil dan merata, fairness. Pembagian manfaat yang adil bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 4. Transparansi dalam setiap proses harus dijaga. Menjaga transparansi itu paling penting supaya proses berjalan terbuka dan dapat dipercaya semua pihak. Selanjutnya, menghindari. 1. Penundaan pelaksanaan menunggu kesiapan stakeholder. Penundaan pelaksanaan dilakukan sampai seluruh stakeholder benar-benar siap agar tidak menimbulkan konflik baru. 2. Win-win solution. Win-win solution berarti mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. 3. Penerapan exit strategi. Penerapan exit strategi adalah menyiapkan langkah alternatif atau jalan keluar jika program tidak berjalan sesuai rencana. Ada juga yang namanya mengurangi dampak. 1. Mengurangi skala kegiatan. Dilakukan agar dampak negatif bisa diminimalkan. 2. Penanganan dipercepat, bertujuan agar masalah tidak semakin meluas atau memburuk. Penyelesaian konflik. 1. Kesetaraan antar objek organisasi terkait. Kesetaraan antar pihak berarti semua organisasi atau pihak terkait diperlakukan secara adil tanpa ada yang lebih diutamakan. 2. Win-win solution. Win-win solution adalah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik. 3. Masing-masing pihak memenuhi tugas dan kewajibannya. Memenuhi tugas dan kewajiban artinya setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya sesuai peran masing-masing. 4. Masing-masing pihak sepakat terhadap output termasuk outcome. Kesepakatan terhadap output dan outcome berarti semua pihak menyetujui hasil dan tujuan akhir kegiatan organisasi tersebut. Pengaruh dampak konflik. 1. Skala nasional, daerah, atau lokal. Maksudnya, konflik dapat berdampak pada berbagai skala, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga lokal. 2. Dampak negatif dan positif terhadap kinerja organisasi. Konflik bisa memberikan dampak positif, misalnya mendorong perbaikan, maupun dampak negatif menurunkan kinerja organisasi. 3. Eksternal organisasi atau internal organisasi. Dampaknya yang terjadi pada internal organisasi maupun eksternal organisasi. 4 dan 5 yaitu berhenti dan berlanjut pada satu proses. Konflik bisa berlanjut dan meluas atau berhenti pada satu proses tertentu. Catatan, semua tergantung dari jenis konfliknya. Semua dampak tersebut tergantung pada jenis dan cara pengelolaan konflik yang dilakukan. Profil pemimpin yang diharapkan. 1. Pemimpin yang berwawasan luas dan berpikir komprehensif. Maksudnya berwawasan luas dan berpikir komprehensif yaitu mampu melihat masalah secara menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. 2. Pemimpin yang dapat mengayomi. Maksudnya dapat mengayomi artinya maksud melindungi, membimbing dan memperhatikan bawahannya. 3.
Pemimpin yang berani mengambil resiko, yaitu tidak ragu membuat keputusan penting demi kemajuan organisasi. 4. Pemimpin yang bersikap tegas dan konsisten, berarti memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah berubah-ubah dalam menerapkan aturan. 5. Pemimpin yang beretika dalam berhubungan kerja, maksudnya yaitu menjunjung tinggi sikap profesional, jujur, dan saling menghormati. Dan yang terakhir yaitu ada kompetensi pemimpin yang diharapkan. 1. Mempunyai kemampuan berpikir sistem untuk mencari akar masalah sebuah konflik. Kemampuan berpikir sistemik yaitu mampu melihat konflik secara menyeluruh dan menemukan akar masalahnya, bukan hanya gejalanya. 2. Mempunyai kemampuan teknik komunikasi yang baik, dalam arti mampu mengkomunikasikan konflik yang terjadi dengan baik sehingga masalah tidak tersebar atau melebar. Kemampuan komunikasi yang baik yaitu mampu menyampaikan dan mengelola informasi terkait konflik secara jelas dan tepat agar masalah tidak meluas ke mana-mana. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dalam video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.